Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, di malam ini saya baru saja menyelesaikan perapihan terhadap beberapa bonsai, yang mana perapihan yang saya lakukan yaitu menghilangkan daun-daunnya yang besar, menyisakan beberapa daun pada ujung-ujungnya agar daun-daun yang tersisa dan kemungkinan nanti tumbuh akan lebih mengecil lagi. Karena kalau daun yang besar-besar ini biasanya menutupi di bagian-bagian atau celah-celah yang lainnya, sehingga bagian yang tertutup biasanya memberikan perlawanan dengan cara memanjangkan tunas-tunasnya ataupun membesarkan daunnya. Nah, jadi seperti itu apabila kita pruning dan kemudian kita rajin melakukan membuang daun-daunnya yang berukuran lebih besar dan menyisakan daun-daun pada ujung-ujung perantingan dari bonsai ini. Nah, niscaya suatu saat bukan hanya bertambah rapat perantingannya, tetapi juga semakin mengecil daun-daunnya. Kemudian ada beberapa tunas-tunas air yang saya hilangkan sehingga keadaan percabangan, anak cabang, dan sampai ke perantingan itu semakin lama semakin bersih dan semakin terlihat. Nah, seperti ini salah satu contohnya, bukan hanya untuk memperlihatkan bagaimana bonsai yang saya miliki atau yang saya kerjakan ini termasuk bonsai-bonsai yang bagus, tetapi kalian bisa mengambil hikmah dari kegiatan saya ini, di mana kegiatan yang saya lakukan pada malam hari itu bisa memberikan kita ketenangan, kemudian menjauhkan kita dari pikiran-pikiran yang negatif. Jadi kita bisa berimajinasi dan sekaligus mengasah keterampilan kita ke dalam benda yang kita kerjakan, yaitu sebuah bonsai. Ya, tentu saja apabila kita melakukan pruning, membersihkan, pasti saja kita akan banyak berpikir. Dan kemudian bukan hanya banyak berpikir, tetapi juga pasti mengembangkan pemikiran kita sampai di mana atau akan dibuat seperti apakah bonsai kita. Nah, di sini kita akan banyak mendapatkan ide-ide ataupun pemikiran-pemikiran yang semakin lama semakin berkembang. Ya, ini adalah salah satu bonsai dengan ukuran small, dan saya hanya memperlihatkan hasil dari kegiatan saya pun merapikan bonsai-bonsai di saat malam hari. Nah, seperti ini kita bisa melihat keliling. Jadi memang kalau kita sering-sering mengambil ataupun memegang bonsai yang kita miliki ini, biasanya kita bisa memandangnya langkah-langkah ke depan ataupun perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan yang akan kita lakukan pada bonsai kita. Nah, ini salah satu contoh, dan kemudian kita akan lihat ada beberapa lagi yang saya sudah selesaikan. Ya, jadi jangan dilihat dari bentuk ataupun bagus tidaknya bonsai ini, tetapi kegiatan yang bermanfaat yang saya lakukan di malam hari. Oke, kita lanjut lagi ke bonsai yang sudah saya lakukan perapihan. Nah, ini adalah bonsai yang kedua yang saya lakukan sama seperti yang pertama. Jadi kegiatan yang saya lakukan yaitu kegiatan yang mungkin saja bisa menjadi inspirasi atau bermanfaat bagi kalian semua. Kita luangkan waktu untuk membuat bonsai-bonsai yang kita miliki semakin lama semakin terlihat lebih menarik dan layaknya seperti bonsai. Bonsai kita akan tampil semakin lama semakin menarik. Nah, seperti ini yang kedua. Nah, kalau kita lihat keliling, nah seperti ini. Ya, memang masih yang saya lakukan masih di atas, tetapi yang di bawah saya masih belum melakukan apa-apa. Jadi kemungkinan ini harus kita berikan pupuk kembali, kemudian menata ulang lumut dan media tanamnya, sehingga di bagian bawah akan tampil lebih menarik. Ya, secara keseluruhan agar bisa dinikmati, ya, terutama kita yang menempatkan bonsai-bonsai kita di dekat teras rumah, dan kemudian kita duduk-duduk sambil ngopi, kita menikmati bonsai yang kita karya sendiri. Nah, kita akan lanjut lagi ke bonsai berikutnya.
Ya, ini bonsai ketiga yang saya lakukan perapihan dan sedikit pengurangan dari tunas-tunas air yang tidak kita perlukan titik tumbuhnya di mana. Ya, kita menghilangkan ataupun membuat bonsai kita itu memiliki struktur ataupun penempatan dari percabangan yang tepat, sehingga penampilan dari bonsai kita semakin lama akan semakin menarik. Nah, seperti ini bonsai yang ketiga. Ya, bonsai yang ketiga ini ya berukuran mami. Jadi yang saya tunjukkan adalah bonsai-bonsai dengan ukuran mami dan small. Ya, ini bonsai yang ketiga. Dan kita lanjut ke bonsai yang keempat. Dan kebetulan saya melakukan perapihan hanya 4 bonsai, karena memang banyak sekali kegiatan saya tiap harinya. Di siang hari ya tentunya kita harus merapikan lingkungan kita, di sekitar rumah kita, baik itu halaman di dalam atau di depan teras rumah, ataupun halaman yang ada di luar dari lingkungan teras rumah, kemudian yang ada di belakang. Di musim hujan ini tentu saja banyak sekali lumut ataupun tanaman-tanaman liar yang tumbuh, ataupun tanaman tetangga yang sudah over, mulai masuk ke pekarangan kita, sehingga kita harus memangkasnya agar kita bisa melihat halaman yang ada di sekitar rumah kita ini tetap bersih. Walaupun ini merupakan sebuah ya kesibukan yang ekstra, ya disebut dengan ekstra ya karena kita bukan hanya mengurus masalah lingkungan di sekitar rumah kita, tapi kita juga orang yang bekerja, dan kemudian apalagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan di rumah sehari-hari ya yang harus kita lakukan, akan menyita waktu dan memerlukan waktu, dan kita wajib meluangkan tenaga, meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran kita tetap semangat agar kita bisa melaluinya dengan senang hati. Ya, ini bonsai yang ketiga, dan saya akan menunjukkan kepada kalian bonsai yang terakhir. Nah, ini bonsai yang terakhir, walaupun masih banyak ya bonsai yang lainnya, tetapi karena kita menyisihkan waktu, ya beberapa waktu untuk kegiatan-kegiatan di waktu-waktu senggang kita di saat malam hari, ya kita mengambil beberapa pohon ataupun bonsai yang ada di rumah kita yang bisa kita kerjakan, kemudian yang berikutnya mungkin kita akan susul waktu yang lain. Nah, ini bonsai yang keempat atau bonsai yang terakhir. Prinsip ekonomis wajib kita lakukan, ya pengeluaran sekecil-kecilnya, apalagi kita berbicara masalah bonsai, ya kita ingin memiliki bonsai berbagai macam ID ataupun beragam, itu pastinya kita perlu biaya. Jadi untuk mendapatkan bibitan ataupun bahannya, mungkin saja kita membeli ataupun minta dari teman, dan kemudian kita tanam. Ya, tanam pun kalau kita menggunakan pot yang seperti ini, pot plastik, tentu saja mengeluarkan biaya juga. Kemudian belum lagi isi yang di dalamnya, yaitu media tanam. Kita tidak menggunakan media tanam tanah biasa yang seperti kita lakukan dahulu pada pohon-pohon penghias halaman rumah kita yang lainnya. Tapi sekarang ya sudah begitu maju, kemudian perkembangan dari informasi juga sudah semakin cepat, sehingga kita mengetahui media-media tanam yang subur, baik itu untuk tanaman hias maupun bonsai. Nah, ini yang keempat, kita lihat keliling dulu seperti ini. Ya, teman-teman jangan dilihat dari bagus tidaknya bonsai, tapi ya sekali lagi saya katakan, mari kita meluangkan waktu kita, walaupun ya hanya 1-2 jam. Nah, kalaupun kita misalnya insomnia atau disebut dengan susah tidur, lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif. Kita ambil gunting, kemudian kita lihat kondisi dari bonsai kita kerjakan sambil kita berimajinasi. Ya, demikian dulu teman-teman video kali ini. Semoga apa yang saya tayangkan ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.